warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku dan partner setiaku Uwais di channel YouTube kesayangan kita, Ais Uwais TV. Di video kali ini kita akan beres-beres mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di pondok pesantren, karena besok adalah hari keberangkatan kakak Ais ke pondok pesantren Dalwa. Nah, yang pertama kita akan membahas barang-barang baru yang akan dibawa ke pesantren. Barang baru karena sebelumnya pada saat pertama kali berangkat ke pondok itu belum ada. Nah, sekarang Bunda mau tunjukkan barang apakah itu. Pertama, ya ini butuh nggak butuh ya, tergantung di kamarnya ada jam atau enggak. Kalaupun ada mungkin enggak sejenis jam yang alarm gitu ya, walaupun nanti juga akan ada yang membangunkan ya, mungkin ada ustazahnya yang membangunkan. Tapi kalau kita punya alarm sendiri, kita bisa setting jam berapapun yang kita mau, apa mau sholat tahajud atau mau ada kegiatan apa gitu ya yang dirasa perlu. Nah, ini adalah jam pengingat. Nah, itu ya satu, yaitu jam alarm. Yang kedua adalah gantungan ya. Ini untuk mempermudah ya, memang di pesantren pasti ada gantungan untuk atau jemuran gitu kan, tapi kita akan membutuhkan hanger lagi atau kita butuh jepitan lagi. Tapi kalau ini sudah otomatis, jadi nggak perlu hanger, nggak perlu jepitan, dia udah all in one ya. Cakep kan? Cakep. Nah, praktis banget. Jadi untuk underwear ini penting banget ya. Tinggal ini tuh, tinggal jepit-jepit aja gini ya kan, masukin tuh. Ini udah dinamain lah semuanya ya. Ya, semua barang karena di sana banyak orang ya, dinama-namain aja. Jadi mana tahu kehilangan atau ketinggalan, udah ada identitas ya, gampang ditemuin. Jadi mungkin teman juga bisa mengingatkan, teman juga bisa tahu oh punyanya si Anu, jadi bisa dikembaliin gitu. Nah, lucu, praktis ya, dan hemat tempat. Coba kalau nggak pakai gantungannya, misalkan di tali jemuran aja untuk pakaian dalam kan jadi makan tempat. Kalau gini kan enggak, hanya butuh seluas ini aja udah berapa banyak underwear yang udah bisa dijemur di sini. Selanjutnya, nah ini ada kerudung segi 4 yang tidak terpakai, yang udah rusak atau udah noda atau gimana, pokoknya udah nggak kepake lagi. Biasa itu kan kalau kerudung Paris suka kisut gitu ya, gimana sih, mengkerut-kerut kalau udah kesangkut. Nah, itu enggak saya buang, saya kasih ke Ais nih ya, kayak gini. Biasa aja kok kerudungan kayak gini, tetap dinamain juga, semua barang tetap dinamain nama dan nomor kamarnya ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk tempat pakaian kotor. Jadi nanti tuh ini dimasukin baju kotor anak santrinya ya, diikat kayak orang zaman dulu mau kabur gitu ya, bawa buntelan. Nah, inilah yang dikasih ke laundry ya, jadi nggak pakai kantong plastik. Jadi pakainya ini, misalkan ya kayak gini nih. Nah, terserah sih, beda-beda ya, mungkin di pondok pesantren. Kalau di tempat anak saya tuh katanya begini, jadi dia perlu kerudung yang nggak kepake untuk bungkus baju kotornya. Nah, kayak gini gitulah ya. Nah, itu terus apalagi yang baru ya? Oh, ada wadah gini ya. Aduh, nyangkut, sorry nyangkut jadi agak lama. Nah, wadah seperti ini. Wadah seperti ini penting banget untuk menaruh perlengkapan ya anak ya. Kalau anak saya kebetulan ini isinya alat tulis semua, stok alat tulis, mulai pulpen ya. Terus di sini juga kebetulan muat sampul plastik ya. Terus ada banyak banget ini tuh ya, ada serutan,
ada gunting ya, stok pensil sama solasi, dan masih banyak lagi kayak tip apa, semua ini masuk. Jadi kelihatannya kecil tapi muatnya banyak. Selanjutnya ada travel bag yang dipakai untuk menyimpan underwear. Jadi semuanya di sini ya, untuk mempermudah dan bikin rapi, karena itu kan tempat lemarinya itu kan kecil banget. Jadi kalau nyimpennya satu-satu gitu khawatir jadi ribet ya, kececeran gitu. Kalau ini kan ya agak enak, langsung satu wadah ngambilnya tuh atau ngeluarinnya tuh enak gitu kan. Nah berikutnya ada tas. Sebelumnya dia nggak bawa tas untuk pergi ke taklim. Nah dia nge-request, nah baru sekarang itu dibawain nih tasnya ya, kayak gini ya. Nanti tuh ini isinya mukena ya, abaya juga, abaya yang lehernya itu agak lebar, atau mungkin abaya yang ada sletingnya, atau yang kancing cetek-cetek. Karena apa? Mereka itu ibaratnya kayak langsung gitu loh, habis dari apa mungkin sholat mau ke taklim langsung didobel pakai abayanya, nanti selesai langsung buka, jadi nggak perlu ganti-ganti baju lagi di kamar ya. Intinya untuk praktis aja gitu, biar cepat mempersingkat waktu. Semuanya udah di dalam ya, mungkin apa bukunya itu kayak apa, kitab ya, juga alat tulis, mukena, dan abayanya semua di sini. Makanya butuh tas yang seperti ini, bukan ransel. Di video sebelumnya mungkin kalau ada yang ingat, ini tempat pensil atau tempat stok alat tulisnya Ais, sekarang berubah menjadi tempat penyimpanan sisir dan juga ikat rambut ya. Jadi ikat rambutnya dia nih sama sisirnya dia ya. Jadi ada dua macam sisir, tergantung kebutuhan. Mungkin sisir serit, nah sisir serit juga masuk di sini ya. Nah untuk alat tulisnya ini ada lagi ya, tempatnya lebih kecil ya, jadi nggak terlalu banyak isinya kayak gitu. Lanjut ke barang berikutnya. Nah untuk alat mandi ya, sekarang diganti. Sebelumnya gayungnya itu gayung yang ukuran normal ya, sekarang ganti pakai gayung yang ukuran kecil ya. Pokoknya ada alasan ya, mungkin karena kondisi kali ya, jadi mungkin nggak makan tempat, praktis dibawa gitu, nggak ribet ya, jadi ganti sama yang kecil. Berikutnya, pada awal masuk pondok itu mungkin di hari kedua membutuhkan ember untuk mencuci pakaian yang sudah dipakai kemarin atau hari sebelumnya ya. Jadi anak santri biasanya, anak baru tuh langsung beli ember ya di Dalwamat. Nah karena ember anak aku itu entah gimana katanya menjadi tempat sampah, akhirnya beli ember baru. Tapi nggak mungkin dong kita dari rumah ya yang beda kota bawa-bawa ember begitu ya. Nah sekarang zamannya praktis, sudah ada ember lipat. Nah kayak gini guys, oke ya, kita lihat. Nah tuh ya kayak gini. Nah jadi bisa masuk koper. Ini ukuran yang 5 liter ya. Dibeliin yang 10 liter, anaknya nggak mau, katanya yang 5 liter aja cukup. Ya udah terserah, pokoknya intinya untuk ember lipat ini ada yang 5 liter, ada yang 10 liter. Warnanya bermacam-macam, cantik-cantik, lucu-lucu. Nah ya kayak gini, lucu kan ya, efisien dan fleksibel. Oke tuh, ini gampang banget dimasukin ke tas dan juga koper. Berikutnya ada tambahan pouch lagi nih ya. Yang ini isinya adalah obat-obatan, khususnya obat alergi atau obat gatal-gatal. Bisa jadi obat batuk, panas ya, langsung di stokin aja di sini ya. Tuh ya, kayak gini. Jadi dari rumah udah dipersiapin obat-obatan. Lanjut.
Lagi-lagi di sini ada pouch ya. Pouch sangat berguna sekali untuk santriwati itu menurut saya. Bagi yang tidak memerlukan boleh di skip. Pertama, di sini sudah ada facial foam yang biasa digunakan sebelum tidur. Lalu ada batu tawas dan juga salep untuk kulit. Pada pouch kali ini ukuran lebih besar karena untuk menyimpan kosmetik yang barangnya juga lebih besar. Pertama ada parfum atau kolon atau body mist boleh. Kemudian ini ada lip balm yang tidak berwarna di bibir anak kita karena fungsinya hanya untuk menyehatkan bibir supaya tidak pecah-pecah dan kering. Jadi ini aman banget, nggak akan disita. Lanjut kita ke barang yang lain, ada masker yang dipakai 1 bulan sekali, lalu ada bedak tabur untuk wajah, moisturizer untuk wajah supaya tetap lembab, dan minyak kayu putih. Sisir di tempat ini yang tadinya khusus untuk menyimpan sisir bisa kita pindahkan juga ke tempat pouch kosmetik itu ya, karena kan wadahnya besar. Jadi sisir ini masih bisa masuk ke dalam pouch kosmetik. Yang kuning ini khusus menyimpan sisir serit. Lanjut, ini bawa spray dari rumah. Karena spraynya tipis, tapi tipisnya itu bukan tipis yang gampang robek, tipis tapi tebel lah gitu, kuat, maksudnya kuat nih ya. Aku bawain 2 karena dia tipis, jadi aku bawain 2 gitu ya, untuk ganti-ganti lah, walaupun di pesantren itu dapat. Nah, kenapa aku bawain dia spray ini? Karena misalkan kalaupun dia mencuci sendiri, ini nggak akan terlalu berat, membutuhkan tenaga banyak untuk cuci spray. Ini ringan banget kalau kena air, diperesnya pokoknya nggak tahu lah ini bahan apa, tapi adem kok ya. Jadi ini yang di pesantren ada, karena aku naruhnya lupa di mana, jadinya nggak dibawa. Itu bahannya adem dari katun, cuma kalau untuk anak 12 tahun nyuci sendiri itu lumayan berat lah ya, dibandingkan bahan yang kayak gini. Jadi aku bawain dia 2, warna biru dan warna abu. Untuk sarbannya, sarung bantal juga 2 ya, 1 2 gitu. Lanjut, ada barang apa lagi? Jangan lupa selalu persiapkan, kalau aku sih inisiatif ya, kantong plastik hitam yang tipis ukuran 28. Karena di sana kan untuk beli plastik gini mungkin agak susah, atau mungkin ya dia ribet keluarin lagi uang gitu kan. Jadi udah bawain aja dari rumah. Di kamar juga ada yang jual sih, karena kan emang untuk tempat sampah. Jadi kalau ada anak santri yang perlu plastik itu harus beli satunya, itu kalau nggak salah 1.000 ya, 1.000 1 piece. Jadi daripada dia nyari susah plastik, aku bawain aja dari rumah. Dan ini juga ya, buat makannya udah disiapin dari rumah. Plastik kecil ini juga aku bawain. Ini gunanya untuk kalau datang bulan, jadi udah bawa dari kamar untuk buang pembalut di sini ya. Jadi nggak ada tuh istilah kata jorok, maaf. Harus bersih, perempuan harus bersih, walaupun sampahnya itu juga harus bersih. Jangan membuat orang lain jadi nggak nyaman melihat sampah dari diri kita sendiri. Yang baru udah itu aja, nggak ada. Sekarang kita lanjut ke barang-barang yang memang mau dibawa ke pesantren ya. Ini pertama ada tas ransel yang akan dia bawa pas berangkat, isinya makanan perbekalan dia untuk selama di perjalanan ya. Terus ini aku mau nunjukin nih seragam putih dalwa ya, putih abu. Kalau kerudung biasa bisa beli di luar bebas, roknya juga biasa. Kalau baju dari dalwanya, di sini sih aku nggak ngeliat ada logo ponpesnya ya, jadi polos-polos aja kayak gini ya. Kalau udah ada yang punya di rumah atau kebetulan di rumahnya ada yang jual kayak gini, ya bisa aja sih buat salinan gitu kan. Jadi ada gantinya, kalau kotor langsung ada gantinya. Mana tahu cuciannya belum kering, jadi udah ada penggantinya gitu ya. Kayak gini, belakangnya kayak gini ya.
Oke, kancingnya kancing bening bulat timbul kayak gitu. Terus bulan November ini aku nggak usah kirim makanan, jadi biar sekalian aja karena dia berangkat ini kan. Jadi stok makanan dia temannya nasi udah aku bawain. Di sini ada jamur, ada ikan baby fish ya, terus ada usus, kemudian ada bawang goreng, lalu ada sosis. Untuk gamis di sini aku bawa 7 ya, beserta kerudungnya. Udah setiap gamis ada 1 kerudung, dan celananya celamis ya, celana dalam gamis ini ada 3 atau 4. Nah, ini adalah abaya yang tadi aku bilang lehernya agak lebar supaya dia bisa pakai untuk pas taklim itu ya. Nah, jadi abaya hitam tuh bawahnya 2, yang satunya lagi akan dia pakai pada saat berangkat ke pondok besok. Nah, ini adalah pembalut dan penti. Ini cemilannya udah nggak usah dibukain lah ya. Ya ada 2. Ini nanti semua masuk ke dalam kardus. Ke dalam koper muat ya. Itu tadi barang-barang yang udah aku tunjukin ya. Ini semua nanti pokoknya masuk ke dalam 1 koper dan 1 kardus. Kardus ini adalah buku-bukunya ya. Seperti itu. Di penghujung video kali ini aku ingin memperlihatkan kepada kalian peraturan kartu izin dan juga kartu kesehatan dari Medical Care. Untuk peraturan kartu izin ini sebenarnya ada 5 poin, tapi saya hanya menyebutkan 3 poinnya saja. Yang pertama adalah bahwa kartu izin ini tidak boleh hilang. Jika hilang maka tidak boleh minta izin lagi, serta dikenakan denda sebesar Rp10.000 untuk pembuatan kartu yang baru. Poin kedua, dalam 1 minggu tidak boleh minta izin lebih dari 3 kali. Dan terakhir, poin ketiga adalah setiap minta izin maka dikenakan biaya sebesar Rp1.000. Bagi santri yang sakit, maka diwajibkan sekali membawa kartu kesehatan ke Dalwa Klinik. Kartunya seperti ini.